Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami memohon belas kasihan Tuhan untuk jiwa kami, sehingga hati kami dan jiwa kami boleh dibangunkan dari kelesuan kami, dari udara yang dingin, dari keadaan yang membuat kami tidak berapi-api dan bersemangat untuk melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk mengikut Tuhan, untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mohon Roh-Mu yang kudus yang kami rayakan hari ini kedatangannya pada hari Pentakosta, boleh sekali lagi membangunkan hati kami, boleh dengan firman-Mu yang Kau telah berikan kepada para penulis Alkitab dan juga yang Kau nyatakan kepada kami hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberi pencerahan kepada kami, menggerakkan hati kami, membangunkan jiwa kami yang lesu, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang dengan segenap hati kami boleh mentaati dan hidup memuliakan Tuhan di dalam segenap aspek hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati dan pimpinlah setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Kita membuka dari Wahyu pasal yang ke-8. Hari ini kita membaca agak panjang. Wahyu pasal yang ke-8, mulai ayat yang pertama sampai pasal yang ke-9, ayat yang ke-12. Mari kita membaca secara berganti-gantian ayat-ayat ini yang memberikan gambaran-gambaran yang agak aneh bagi telinga kita. Tapi biarlah kita boleh menangkap akan rasanya, sensenya, dan apa yang ingin dinyatakan oleh penulis Alkitab bagi kita sekalian melalui ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Mari kita membaca bergantian mulai ayat yang pertama, saya akan baca Wahyu pasal yang ke-8, dan saudara ayat yang kedua, bergantian seterusnya sampai ayat pasal yang ke-9, ayat yang ke-12. Saya akan mulai Wahyu 8 ayat yang pertama. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain
yang masih akan meniup sangkakalanya. Pasal 9 ayat yang pertama, saudara sekalian. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Nah, kita lanjutkan celakanya minggu depan, saudara. 2 celaka lagi. Saudara sekalian, saudara baca, seperti saya juga baca bagian ini, pasti bingung ya sebenarnya ya. Maksudnya apa ini semua gambaran-gambaran yang aneh sekali, yang kita tidak pernah pikirkan, yang mungkin hanya ada di film-film Avenger kali ya. Gambaran-gambaran yang science fiction begitu sepertinya. Membingungkan sebenarnya, dan saya juga bergumul sekali waktu membaca, mempersiapkan dan mau mengkhotbahkan akan bagian-bagian khususnya masuk ke dalam bagian seperti hari ini yang begitu banyak gambaran-gambaran yang begitu aneh ya, belalang-belalang yang mukanya seperti manusia, yang ekornya seperti skorpion, pakai baju zirah dan sebagainya. Apa itu maksudnya itu semua? Yaitu kadang-kadang bergumul dengan hal-hal itu. Karena itu saya perlu mengingatkan diri saya sendiri dan juga saudara sekalian hari ini bahwa sebenarnya ini kita perlu membahas ini, kita perlu membaca dan merenungkan, mengerti akan bagian-bagian ini karena ada 7 alasan sebenarnya. 7 alasan kenapa kita perlu membaca, mengerti, mendengarkan atau mengkhotbahkan akan kitab Wahyu ini. Yang pertama adalah secara singkat saya mau katakan adalah tentu ini adalah firman Tuhan. Ini masuk di dalam kanon daripada Alkitab, ini masuk di dalam apa yang disebut sebagai tulisan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Itu salah satu tugas yang utama ketika Roh Kudus itu turun ke dalam dunia. Tuhan Yesus sendiri mengatakan ketika Roh itu datang, Roh kebenaran itu, Dia akan mengingatkan segala pengajaran, segala perkataan yang aku ajarkan kepadamu. Dan perkataan-perkataan Kristus itu adalah Roh Kudus mengingatkan kita secara pribadi, tetapi juga Dia memimpin kita ke dalam kepada para penulis Alkitab yang mengingatkan mereka akan perkataan Kristus, segala pengajaran daripada Allah kepada mereka, sehingga mereka juga menuliskan. Yang kita percaya Alkitab adalah the inspired word of God, firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus yang memimpin para penulis Alkitab sehingga mereka boleh menuliskan akan firman Tuhan yang diberikan, yang kita terima sekarang sebagai Alkitab, sebagai firman Tuhan yang kudus itu. Karena itu ini adalah juga bagi kita, ya. Jadi ini adalah karena kitab Wahyu juga termasuk salah satu di antara kitab-kitab yang lain yang diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada Yohanes khususnya penulis Alkitab sini, kitab Wahyu kita percaya
Jadi ini adalah firman Tuhan yang juga diperlukan bagi kita sekalian. Tetapi sekaligus kenapa perlu dikhotbahkan? Karena kitab Wahyu itu sering disalah mengerti, ya, khususnya hal-hal hari ini konteksnya. Saya juga banyak tidak mengerti sebenarnya, dan orang Kristen sepanjang zaman banyak yang tidak mengerti, ya, termasuk di antara saudara sekalian pasti juga banyak sekali yang tidak mengerti apa maksudnya dan sering salah mengerti apa maksudnya. Salah satu yang kita sering salah mengerti adalah kita terjebak kepada detail-detail. Ya, tadi seperti gambaran belalang yang begitu detail digambarkan sebenarnya. Lalu kemudian kita mulai tanya, apa maksudnya mukanya seperti manusia? Wah, itu jadi sulit sekali, dan detail-detail yang digambarkan di dalam kitab Wahyu, dan kita lupa akan gambaran besar, akan rasa. Salah satu yang prinsip membaca kitab Wahyu adalah kita jangan terjebak ke dalam detail, tetapi kita boleh merasakan, boleh melihat gambaran besar. Sebenarnya apa yang ingin ketika kita membaca itu, apa yang kita rasakan, apa yang ingin dibagikan oleh penulis Alkitab, khususnya Rasul Yohanes bagi kita sekalian ketika dia menuliskan akan bagian-bagian seperti itu. Ya, alasan ketiga adalah kenapa kita perlu membaca, merenungkan kitab Wahyu adalah karena gereja yang digambarkan dalam kitab Wahyu adalah gambaran gereja sepanjang zaman. Ya, kita sudah membahas 7 gereja di dalam kitab Wahyu, tetapi bukan hanya 7 gereja, seluruh kitab Wahyu itu diberikan kepada 7 gereja ini, bukan setiap gereja secara detail yang kita sudah bahas yang memiliki keunikan daripada gereja itu, tetapi seluruh kitab Wahyu ini diberikan kepada 7 gereja itu, dan 7 gereja itu adalah gereja yang mewakili akan gereja Tuhan sepanjang zaman dengan dalam segala problemanya, tetapi seluruh kitab Wahyu ini diberikan kepada mereka, sehingga waktu kita membaca kitab Wahyu, salah satu prinsip yang penting juga adalah kita melihatnya dari sudut pandang gereja mula-mula, gereja yang menerima akan surat-surat ini, apa yang mereka mengerti, apa yang mereka tangkap, ya, ketika mereka membaca pasal 8, pasal 9 yang tadi kita baca hari ini. Nah, itu salah satu prinsip yang kita harus pegang. Karena itu sebenarnya kitab Wahyu adalah kitab yang sangat relevan dengan kita. Ya, kalau kita sudah membahas sampai sejauh ini, kita melihat bahwa gereja Tuhan itu mendapat tekanan daripada dunia ini, mendapat aniaya, dan kita mengerti itu juga yang terjadi, banyak terjadi kepada gereja sepanjang zaman. Kalau tidak ditekan, diancam, dipenjarakan, atau sebaliknya digoda, ditarik, digoda untuk mengikuti akan arus dunia ini. Dan itulah yang kita belajar dari kitab Wahyu, bagaimana umat Tuhan boleh menghadapi tantangan, ancaman, sekaligus juga godaan ditarik oleh dunia ini. Karena itu sangat relevan bagi kita sekalian. Kita perlu membahas kitab Wahyu juga karena setan pasti tidak senang kita membahas kitab Wahyu. Apa yang tidak disenangi oleh setan, apa yang dibenci oleh setan, kita justru harus lakukan. Ya, karena apa? Karena setan di sini di dalam kitab Wahyu terbongkar rahasianya, dan kita dikasih tahu apa yang akan terjadi kepada mereka. Kuasa yang kelihatan besar, kuasa yang kelihatan menakutkan, tetapi semuanya dinyatakan di dalam kitab Wahyu apa yang akhirnya terjadi kepada mereka. Maka setan pasti tidak suka kalau kita mengerti akan apa yang akan terjadi kepada mereka pada akhirnya. Kitab Wahyu juga perlu kita bahas karena kitab Wahyu itu berfokus kepada Kristus. Ya, harap saudara boleh mulai menangkap akan hal itu. Kita sudah membahas sampai pasal yang ke-8 hari ini. Maka seluruhnya berfokus kepada Kristus, Kristus yang ditinggikan, Kristus yang dipermuliakan. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dialah Alfa dan Omega itu, yang seluruhnya berfokus kepada Kristus di dalam pembahasan kitab Wahyu. Dan yang terakhir, mengapa kita perlu membahas kitab Wahyu? Karena kitab Wahyu ini menghibur sekaligus menantang kita, to comfort and challenge us as well. Ya, karena tantangan kita hidup di dalam dunia ini, kita di satu sisi akan mengalami banyak ketakutan, banyak pergumulan di dalam dunia ini, ya, dengan segala berita-berita yang ada dalam dunia, juga di dalam kehidupan kita secara pribadi. Maka ketika kita membaca kitab Wahyu, merenungkan kitab Wahyu, maka kitab Wahyu menghibur kita, memberi kita kekuatan,
dengan firman-Nya, dengan rencana Allah, dengan kehendak Allah yang akan terjadi. Sekaligus challenge kita, menantang kita dengan segala hal yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Kita didorong untuk boleh mentaati Tuhan secara radikal karena mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dan yang pasti akan terjadi baik bagi manusia yang berdosa maupun bagi kita umat Tuhan. Maka itu menantang kita untuk hidup dengan berani, untuk hidup boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah akan dunia ini. Itu kira-kira apa yang boleh kita sekali lagi diingatkan waktu kita membaca, mengapa perlunya kita membaca, merenungkan, dan mengkhotbahkan akan kitab Wahyu ini. Nah, saudara sekalian, sekarang kita masuk ke dalam pasal yang ke-8, ya, Wahyu pasal yang ke-8 yang tadi kita sudah membaca sampai pasal yang ke-9. Nah, kita sudah sampai di dalam minggu yang lalu pembahasan kepada 6 materai yang pertama, ya, di dalam pasal yang ke-6, dan kemudian kita masuk pasal yang ke-7, ada interlude di situ, ada berbicara tentang di tengah segala ancaman, segala penghukuman daripada Tuhan, materai-materai dibuka, intinya adalah penghukuman yang akan terjadi kepada dunia yang berdosa ini. Dan kemudian pasal 7 berbicara tentang ada umat Tuhan yang akan Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi dari segala penghukuman yang mengerikan yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Dan kemudian disitulah kita sekarang masuk ke dalam materai yang ke-7, materai yang terakhir, yang merupakan puncak daripada penghakiman Allah. Dan kita melihat di situ ayat yang pertama, dan ketika anak domba itu satu-satunya yang layak membuka gulungan kitab, membuka materai-materainya, sekarang dia sampai membuka materai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. There was silence in heaven for about half an hour. Saudara sekalian, kita expect akan ada kengerian yang besar, ya, tetapi ini justru dimulai dengan silence, dengan sunyi senyap di sorga. Ini seperti satu dramatic pause, ya, the silence. Ini adalah seperti calm before the storm. Sebelum badai biasanya tenang, sebelum badai yang besar biasanya beberapa waktu sebelumnya itu ada tenang sekali, seperti tidak ada angin sama sekali, ya, begitu tenangnya. Tapi badai sebentar lagi akan datang, badai yang besar. Saya bayangkan juga ini seperti kalau di film-film itu musuhnya itu sudah dikeker dengan sniper, musuh yang sangat hebat, semua orang sudah dikalahkan, semua sudah hancur, dan ada sniper yang dari sebelumnya sudah siap, dan kemudian ditembak musuhnya itu dan pelurunya jalan, slow down, stop, stopnya itu sudah mau sampai ke dahinya, peluru sudah sampai ke dahinya, tiba-tiba berhenti, gitu ya, filmnya berhenti. Nah, itu menjadi suspense, ya, menjadi suspense. Inilah yang digambarkan, ada silence sebelum sesuatu yang besar akan terjadi di dalam sangkakala ke-7 ini. Dan kalau kita membaca selanjutnya, ya, ternyata juga diperpanjang lagi, ya, diperpanjang lagi. Tidak langsung terjadi kengerian-kengerian seperti yang kita bayangkan ketika materai yang ke-7 dibuka dan puncak dan selesailah, hancurlah semuanya orang musuh-musuh daripada Tuhan. Ternyata tidak langsung seperti itu. Ternyata ada 7 sangkakala. Ketika 7 materai yang ke-7 dibuka, ternyata ada rangkaian lagi akan penghukuman, penghakiman daripada Tuhan kepada dunia yang berdosa ini. Dan rangkaian itu digambarkan dengan 7 sangkakala. Aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Sangkakala itu trumpet, ya, trompet, ya, trompet. Tapi kita ya nggak bisa ngebayangin trompetnya seperti apa. Tapi kalau sudah membayangkan setiap kali kita di sini merayakan akan Anzac Day, yaitu adalah juga itu selalu trompet di situ, suara trompet ketika semua silence, kemudian ada suara trompet yang bunyi. Saya agak lupa bunyinya seperti apa. Ya, tet 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 gitu ya, seperti kira-kira seperti itu. Itu menjadi suasana yang
yang sangat mengharukan, menegangkan dan solemn time ya untuk mendengarkan akan suara trompet seperti demikian. Inilah kita pakai bahasa Indonesia sangkakala ya, yang hampir tidak pernah kita pakai di tempat-tempat yang lain. Tiupan sangkakala di dalam Alkitab itu seringkali menggambarkan kedatangan raja. Dalam hal ini konteksnya adalah raja daripada segala raja, Allah yang akan datang di dalam kemenangan dan kemuliaan. Ini adalah gambaran juga di dalam Perjanjian Lama sesungguhnya, ya, di dalam Yoel pasal 2 dan juga Yosua pasal 6 itu gambaran yang sangat dekat dengan gambaran di dalam Wahyu pasal yang ke-8 ini. Misalnya saya bacakan kepada saudara Yoel pasal yang kedua ayat yang pertama. Di situ dikatakan, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus, Tuhan berkata. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Jadi sebelum Tuhan datang, itu ada tiupan sangkakala, menggambarkan akan kedatangan Tuhan yang dahsyat, yang di dalam kemuliaannya, di dalam kemenangannya. Dan tentu salah satu contoh yang sangat terkenal adalah di dalam Yosua pasal yang ke-6, ya, yang kalau saudara mengingat itu adalah bagaimana tembok Yeriko yang kemudian akhirnya hancur tanpa orang Israel itu melakukan apa-apa. Dalam pengertian mereka tidak menghancurkan tembok itu, mereka tidak berperang berusaha untuk menghancurkan tembok itu. Apa yang mereka lakukan adalah mereka mentaati apa yang Tuhan katakan. Bangunlah pagi-pagi, kau pergi dengan tabut Allah berdiri berjalan, dan kemudian di depan tabut Allah ada 7 daripada imam yang membawa sangkakala. Keliling hari ini, keliling 1 kali mengelilingi tembok Yeriko itu. Mereka keliling dengan tabut Allah, dengan imam-imam yang meniup sangkakala dan berkeliling 1 hari. Sudah berhenti. Besok bangun lagi, kerjakan lagi hal yang sama. Pergilah keliling 1 kali hari itu. Sampai 6 kali mereka berkeliling, 6 hari berkeliling. Dan pada hari ke-7, maka bangunlah engkau semuanya. Dan imam-imam akan memimpin juga pasukan ini. Berkeliling, tetapi hari ini berkeliling 7 kali. Mengelilingi tembok Yeriko itu. Dan ketika engkau sudah berkeliling 7 kali dan tiuplah sangkakala itu, berteriaklah dengan keras. Maka hari itu robohlah akan tembok Yeriko. Dan mereka masuk menyerang dan menaklukkan akan Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Itu menggambarkan akan sekali lagi akan kemenangan yang mereka terima, yaitu bukan dari kekuatan mereka, bukan dari kehebatan mereka, justru mereka mau ditekankan, sudah lelah, sudah lemes, sudah tidak ada punya kekuatan lagi. Mereka tapi hanya meniupkan sangkakala dan berteriak, dan Tuhan sendiri yang mengerjakan semuanya itu dan menghancurkan tembok Yeriko yang kuat dan gagah perkasa itu. Saudara sekalian, inilah yang menjadi gambaran di dalam Perjanjian Lama dengan apa yang terjadi di dalam kitab Wahyu yang kita baca hari ini. Tapi sebelum masuk ke dalam tiupan sangkakala yang pertama, kedua, dan ketiga secara singkat nanti kita akan melihat, kita melihat terlebih dahulu ayat yang ketiga sampai yang kelima. Di situ dikatakan, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas itu di hadapan tahta itu. Ini mau menggambarkan juga sebagai introduksi sebelum penghakiman Tuhan kepada orang-orang berdosa, kepada dunia yang berdosa ini, maka mau menegaskan pentingnya dan signifikansinya doa orang-orang kudus yang selalu didengar Tuhan. Doa orang-orang kudus yang berdampak sampai pada kekekalan. Doa anak-anak Tuhan yang meskipun kadang-kadang kita doa apa gitu ya, doa apa dampaknya, kadang-kadang kita berdoa tidak kelihatan dampaknya. Tapi firman Tuhan sekali lagi mengingatkan di sini bahwa doa orang-orang kudus, Yakobus mengatakan doa orang benar besar kuasanya. Nah, kuasanya adalah sampai kekekalan. Ini Tuhan dengar seluruh doa orang-orang kudus, doa anak-anak Tuhan. Orang kudus itu bukan orang-orang yang menjadi saints di dalam gereja Katolik,
Orang-orang kudus adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Orang-orang yang adalah milik Tuhan. Orang-orang yang telah disucikan oleh darah anak domba Allah itu. Maka doa kita semua, orang-orang yang telah ditebus itu, adalah doa yang didengar oleh Tuhan sampai pada kekekalan. Doa orang-orang kudus adalah doa yang sangat penting untuk kehancuran daripada musuh-musuh Injil. Ini yang Tuhan ingatkan kepada kita. Karena itu betapa pentingnya, betapa seriusnya kita di dalam doa-doa kita. Kita baik secara pribadi maupun bersama-sama di dalam doa kita. Kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Itu doa, itu adalah peperangan yang sejati. Itu seorang penulis mengatakan doa bukanlah menolong kita untuk kuat di dalam peperangan rohani. Doa itulah adalah peperangan rohaninya. Kalau kita kalah di dalam doa, maka sudah pasti peperangannya yang seperti kita pikir itulah yang nyata, usaha perjuangan kita itu sudah kalah sebelum berperang. Kalau kita gagal di dalam doa-doa kita. Kita diingatkan itu dengan peristiwa ketika Musa menaikkan doa kepada Tuhan di atas gunung, sementara Yosua dengan pasukannya berperang di bawah gunung melawan orang-orang Amalek. Musa menaikkan tongkat Musa dia naikkan, sudah begitu lelah. Ketika dia naik dengan kuat pertama-tama, maka Yosua dengan pasukannya menjadi kuat luar biasa. Mereka mengalahkan Amalek terdesak terus sudah hampir kalah. Tetapi Musa yang sudah berjam-jam naik, tangannya sudah lelah, dia mulai turun, tongkatnya mulai turun, mulai tidak kuat. Begitu dia mulai tidak kuat, maka Amalek menjadi kuat dan Yosua dan pasukannya menjadi lemah dan terbalik, mulai diserang sampai kalah. Maka Harun dengan satu orang lagi menopang tangan Musa supaya tongkat itu naik ke atas. Tongkat itu naik ke atas, semakin naik dan semalam-malaman Musa tangannya naik ke atas dan semakin naik ke atas. Yosua dan pasukannya di bawah sana semakin kuat dan menghancurkan seluruh musuh-musuh daripada Israel. Di situ sangat jelas sekali mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya doa. Doa itu sendiri adalah peperangan rohani. Dan doa itu didengar oleh Tuhan. Dan doa itu menjadi kekuatan daripada umat Tuhan. Karena itu biarlah kita berdoa. Karena itu saya terus mengundang saudara, mendorong saudara ikut di dalam persekutuan doa yang ada. Baik bahasa Indonesia, baik bahasa Inggris, maupun juga secara pribadi dalam hidup kita. Bersama-sama menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan kita tahu doa itu didengar sampai kepada kekekalan. Dan kita melihat Tuhan yang memimpin. Sudah sekalian mulai kemudian fase ayat yang ke-6. Di sini kita mulai masuk secara singkat, kita boleh mendapatkan gambaran ya tentang rangkaian tiupan daripada sangkakala ini. Mulai ayat yang ke-6, dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Mulai ayat yang ke-7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Sudah sekalian, dari tiupan sangkakala ini yang kita membahas 5 hari ini, 5 tiupan sangkakala ini menggambarkan kemenangan Allah dari berbagai sudut, dan juga menggambarkan penghukuman Allah bagi manusia berdosa. Tapi seperti tadi kita baca di dalam sangkakala yang pertama, hukuman ini tetap bersifat terbatas. Ya, hukuman tetap bersifat terbatas. Ada sepertiga dikatakan itu, maka terbakarlah sepertiga dari bumi, sepertiga dari pohon-pohon. Hanya sepertiga. Meskipun mengerikan, tetapi hanya sepertiga. Dan seperti tadi kita baca, kata sepertiga itu ditulis 12 kali sebenarnya di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Artinya adalah penghukuman Allah melalui sangkakala yang ditiup ini menjadi peringatan, tetapi sekaligus menjadi kesempatan manusia untuk bertobat. Belum seluruhnya akan dihancurkan. Nanti finalnya adalah ketika sampai sangkakala ke-7, maka ada perpanjang lagi, ada seri lagi. Seri daripada 7 cawan atau bowl of the wrath of God, 7 cawan murka Allah yang akan nyata.
Nah, baru disitulah akhirnya total, finally, akhirnya musuh Tuhan, dan tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Dan tetapi sementara sangkakala ini dibunyikan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, masih ada kesempatan, ada penderitaan, ada peringatan Tuhan, ada murka daripada Tuhan. Itu menjadi peringatan manusia sadar akan dosa-dosanya, kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosanya, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini adalah kita melihat, dan setiap akan tiupan sangkakala, hukuman yang terjadi dalam setiap tiupan sangkakala itu, kita juga boleh melihat paralelnya dengan 10 tulah di dalam perjanjian lama. Ya, di dalam kitab Keluaran itu banyak paralel yang terjadi di sana, seperti hukuman Tuhan kepada Israel yang menjadi pendahulu sebelum akan bangsa Israel keluar, dibebaskan daripada Mesir. Demikian juga sangkakala hukuman Tuhan kepada dunia yang berdosa ini adalah terjadi sebelum gereja kemudian dilepaskan atau keluar dari dunia yang berdosa ini. Inilah sudah sekalian kita melihat akan bagian-bagian paralelnya seperti demikian. Kita melihat sangkakala yang pertama tadi, ayat yang ke-7, ya, maka itu adalah mirip dengan tulah yang ke-7 sebenarnya. Ya, guru, hujan es, api di dalam Keluaran pasal yang ke-9. Kalau saya bacakan bagi saudara singkat saja, Keluaran 9 ayat 23 sampai 24, ini bicara tentang tulah yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dari mulai ayat 22, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun ke seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi. Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir, dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri Mesir, di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Ini banyak paralel yang terjadi dan juga terjadi kembali di kitab Wahyu ini. Saudara sekalian, ayat yang ke-8 dan ke-9, tulah atau sangkakala yang kedua yang digambarkan di situ. Ya, maka malaikat yang kedua meniup sangkakala, dan ada suatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Ini sekali lagi mirip dengan tulah yang pertama, di mana sungai Nil itu berubah menjadi darah dan membunuh semua ikan yang ada di dalamnya. Maka kalau pembaca pertama juga yang membaca akan kitab Wahyu ini, termasuk para gereja yang menerima kitab Wahyu ini, maka mereka pun kemungkinan besar akan ingat, akan tahu apa yang terjadi belum lama sebelum mereka menerima surat Wahyu ini, yang terjadi pada tahun 79 Masehi, yaitu ketika meletusnya gunung Vesuvius, ya, Vesuvius yang mengubur, salah satunya adalah kota Pompei yang terkenal itu. Ya, kalau saudara mengetahui, saudara nanti bisa lihat sejarah itu, ya, kota Pompei yang terkubur pada tahun 79 Masehi ketika gunung Vesuvius meledak dan sangat dahsyat, sangat tiba-tiba. Sudah mungkin sebagian juga pernah mengikuti exhibition tentang kota Pompei ini. Saya beberapa tahun yang lalu pernah datang ke Melbourne, dan saya pernah ikut dan melihat apa yang terjadi di kota Pompei ini. Itu seperti kota itu seperti frozen in time. Ya, frozen in time, karena meledaknya tiba-tiba dan panasnya luar biasa, mereka terkubur. Apapun yang mereka sedang lakukan saat itu terkubur, dan seperti frozen in time, diam, mati semuanya. Dan disitulah kita lihat kemudian melalui penggalian arkeologi, kita tahu seperti kota ini seperti masih ada gitu, masih utuh, sudah jadi hancur semuanya, tetapi masih keadaannya seperti, banyak yang keadaannya seperti kayak frozen in time, diam, terkubur, mati, diam, seperti demikian. Ada orang yang sedang tidur, ada orang yang sedang duduk, ada orang yang sedang seperti menyalakan kayu api dan mati, begitu.
dan sebagainya. Ada orang yang sedang di kamar mandi, ya. Ada suami istri yang sedang melakukan hubungan seks, mati tiba-tiba, frozen in time. Menarik sekali sebenarnya. Tapi itulah yang terjadi. Itulah kemungkinan besar para penerima daripada kitab Wahyu ini mengingat itu. Betapa mengerikannya ketika terjadi gunung besar menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Sepertiga daripada laut itu menjadi darah. Saudara sekalian, ayat yang ke-10 sampai 11 itu digambarkan sangkakala yang ketiga, malaikat yang ketiga. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, menjadi pahit. Ya. Absintus berarti bitterness, dan banyak orang yang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Sekali lagi ini mirip dengan tulah yang pertama yang menjadikan air itu satu kebutuhan yang paling mendasar dari manusia, itu tidak bisa diminum karena beracun. Ya, dan itulah yang terjadi di dalam sangkakala yang ketiga. Lalu ayat yang ke-12, sangkakala yang ke-6. Malaikat yang keempat, sangkakala yang keempat. Malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Ini paralel dengan tulah yang ke-9 di dalam kitab Keluaran, yang disebut sebagai total darkness selama 3 hari yang terjadi di sana. Ya, begitu gelapnya di dalam kitab Keluaran, kalau sudah membaca, dikatakan begitu gelapnya sehingga kegelapan itu bisa diraba. Ya, digambarkan seperti begitu gelapnya, begitu tebalnya kegelapan itu, seperti bisa diraba kegelapan itu. Ya, dan di sini yang terjadi adalah sepertiga siang dan sepertiga malam menjadi total darkness. Tapi sekali lagi, baru sepertiga, supaya mereka merasakan ngerinya, merasakan akan hukuman daripada Tuhan, supaya umat manusia kembali bertobat, kembali daripada jalan-jalan mereka yang berdosa. Ini adalah peringatan sebelum orang-orang yang tidak percaya dilempar akhirnya ke dalam kegelapan yang paling gelap, outer darkness, di mana mereka akan meratap dan menggertakkan gigi. Ini sekali lagi, kegelapan seringkali memang digambarkan sebagai kuasa setan, kuasa dosa, berbeda dengan orang-orang yang percaya, yang telah dilepaskan dari kuasa kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini Tuhan yang akan melindungi, menjaga, dan khususnya di dalam pasal yang ke-9 itu kemudian menjadi eksplisit di dalam sangkakala yang kelima. Saudara sekalian, sebelum masuk ke dalam sangkakala yang kelima, kita melihat ada prelude ya di dalam sebelum masuk ke dalam 3 sangkakala terakhir. Ini 4 sangkakala yang pertama yang sudah digambarkan itu mirip juga dengan 4 metera yang pertama, ada 4 kuda yang digambarkan di situ. Ini paralel dengan demikian, 4 pertama, dan kemudian sebelum masuk ke 5, ke 6, ke 7 yang menjadi puncaknya, maka ada prelude yang menggambarkan dengan teriakan celaka dari seekor burung nasar, burung kematian yang terbang. Ada yang menerjemahkan ini seperti eagle sebenarnya, tapi mungkin saya lebih setuju ini adalah burung nasar. Kata yang dipakai memang bisa dimengerti antara burung Raja Wali atau burung nasar. Ya, tapi lebih tepat saya percaya ini burung nasar yang terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat yang lain. Masih ada 3 lagi celaka, ini semakin memuncak, yang masih akan ditiup 3 sangkakala yang lain. Mereka yang diam di atas bumi itu adalah menggambarkan
orang-orang yang berontak melawan Allah dan melawan Kristus. Ini sekali lagi dikontraskan dengan gereja yang adalah penduduk dari sorga, yang adalah milik daripada Allah itu sendiri. Dan 3 celaka yang terakhir, karena itu kita membaca nanti selanjutnya. Hari ini hanya 1 celaka yang terakhir, celaka yang kelima. Maka 3 celaka terakhir itu sebenarnya hanya akan terjadi kepada mereka yang tidak ada materai Allah di dahinya. Ayat yang keempat tadi kita membaca, ya, pasal 9 ayat yang keempat. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Kita sudah tahu orang anak-anak Tuhan yang ada materai di dahinya, ada nama Allah tertulis di dahinya, nama Allah dan nama anak domba Allah itu. Ini adalah milik Allah, inilah kepunyaan daripada Allah. Maka mereka tidak akan mengalami tiga penghukuman, penghakiman yang terakhir, 3 celaka yang terakhir yang akan dinyatakan di dalam kitab Wahyu. Mari kita lihat sekali lagi dengan singkat sebelum kita boleh simpulkan akan apa arti daripada semua ini secara besar. Ya. Pasal 9 ayat 1 sampai 12 itu adalah berbicara, 12 ayat ini berbicara tentang satu sangkakala, yaitu sangkakala yang kelima. Digambarkan ayat yang pertama, pasal 9. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat, Yohanes melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Sudah sekalian, bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi itu menunjuk kepada si ular tua, pada si iblis, yang nanti di dalam pasal yang ke-12 itu akan dilempar, si iblis ular tua itu akan dilempar dari sorga ke bumi ini. Dan di dalam Lukas pasal ke-10, ketika murid-murid Kristus mengusir setan di dalam nama Yesus, Yesus kemudian berkata, aku melihat setan jatuh dari langit seperti kilat. Dan inilah yang menjadi penggenapan daripada apa yang dilihat oleh Kristus di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lalu pasal ayat yang ketiga bicara tentang belalang-belalang, ya, dan dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Ya, sekali lagi ini memiliki paralel. Kalau saudara mengingat akan penghukuman Tuhan kepada Mesir, ini adalah apa yang disebut terjadi kepada tulah yang ke-8, ya, belalang yang memakan habis semua pohon, buah, dan tumbuh-tumbuhan, sehingga tidak ada yang tersisa di Mesir. Ya, mungkin saudara pernah lihat, ya, di YouTube, Pak William pasti pernah lihat juga itu di YouTube, bagaimana belalang-belalang, ya, di India pernah ada, di Afrika pernah ada. Itu ketika belalang itu ada swarm of belalang itu apa ya? Locust, ya, swarm of locust. Ya, itu datang, mereka seperti tentara, jutaan, mungkin puluhan juta, ratusan juta, nggak tahu berapa banyak, ya, itu terbang, mereka lewat. Ketika mereka lewat itu apapun yang dilewati habis, ya, di dalam waktu beberapa menit, beberapa jam saja itu habis, kering kerontang. Mereka terbang lagi, semua yang dilewati itu habis dan tidak ada sisanya sama sekali. Dan itulah yang terjadi di Mesir. Semua pohon, buah, tumbuh-tumbuhan habis sehingga tidak ada yang tersisa di Mesir. Tapi apa yang terjadi di sini, Wahyu pasal yang ke-9, mirip dengan itu, tetapi sebenarnya jauh lebih mengerikan. Ya. Di sini yang terjadi adalah belalang-belalang ini tentu sekali lagi ini adalah gambaran, inilah figuratif, ini bukan belalang, betul-betul belalang. Karena apa? Karena kita melihat di sini nanti digambarkan dalam ayat yang ke-11, dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani Abaddon, dalam bahasa Yunani ialah Apollyon, yang berarti destroyer. Ya, destroyer. Dia bukan hanya
Dia terutama di sini bukan menghancurkan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, buah-buahan dan sebagainya. Mereka akan merusak, akan menganiaya, akan menyiksa orang-orang yang seperti tadi ayat 4 katakan, manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Ini adalah mereka justru dilarang, mereka justru tidak merusak rumput-rumput di bumi, tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, tidak. Tapi mereka akan menyerang, merusak, menyiksa akan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan ini bukan mematikan mereka, tetapi lebih mengerikan daripada kematian. Ayat yang kelima dan keenam mengatakan, dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka ingin mati, tetapi mati lari daripada mereka. Mereka ingin mati, tapi tidak bisa mati. Mereka sakit, susah sekali. Ingin mati, lebih baik mati rasanya. Tapi mereka tidak bisa mati. Nah, ini keadaan yang sangat mengerikan di dalam hukuman Tuhan kepada manusia yang berdosa. Saudara sekalian, dari penjelasan ini kita bisa melihat satu ironis daripada orang-orang yang mengikuti jalan daripada setan, jalan daripada iblis. Ya, ini adalah destroyer ini, orang penghancur ini. Dia ketika datang, dia bukan menghancurkan musuh-musuh daripada dia, yaitu orang-orang yang mengikut Tuhan. Karena Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberi namanya kepada mereka. Sekali lagi, ini penghukuman yang terjadi oleh setan, oleh iblis, oleh penghancur ini. Itu semuanya di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan yang semuanya bisa berjalan di dalam izin daripada Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, kau bahkan tidak boleh menghancurkan tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput dan pohon-pohon. Hanya menyiksa, menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang tidak ada namanya di dalam dahi mereka. Tapi orang-orang yang ada namaku di dahi mereka, yang ada nama anak domba itu di dalam dahi mereka, maka kau tidak bisa menyentuh mereka. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara mereka. Jadi hanya orang-orang yang justru adalah pengikut-pengikut setan. Orang-orang yang mengikuti jalan dunia ini. Orang-orang yang tidak mau percaya kepada Kristus. Yang terus-menerus hidup di dalam dosa. Justru merekalah yang pada akhirnya dihukum dan dianiaya oleh si setan itu sendiri. Ini menjadi ironis yang besar. Dan ini sebenarnya adalah kebenaran yang sudah diberitakan terus-menerus di dalam Alkitab bagi kita sekalian. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, dia justru akan kehilangan nyawanya. Kau hidup menyelamatkan nyawamu, self-centered, hidup untuk kepentingan dirimu. Ya, kalau Tim Keller membuat buku Counterfeit God, ya itu adalah subjudulnya adalah The Empty Promise of Money, Power, and Love. Ada janji yang diberikan oleh uang, oleh kuasa, oleh cinta. Kau mengejar uang, mengejar kuasa, mengejar cinta, seperti ada janji. Mengapa kau ingin itu? Karena ada janji yang manis yang diberikan oleh itu. Ada janji pengharapan-pengharapan yang baik yang diberikan oleh uang, oleh kuasa, oleh cinta di dalam dunia ini. Tetapi kalau itu di luar daripada kehendak Tuhan, cinta yang di luar kehendak Tuhan, uang yang menjadi Tuhan di dalam hidupmu, kuasa yang menjadi paling utama, ilah, berhala di dalam hidupmu, maka janji-janji itu akhirnya kosong. Janji-janji itu akhirnya akan membuat engkau justru kecewa, jauh lebih kecewa, dan bukan hanya kecewa, menjadi despair of your life. Putus asa bahkan atas hidupmu sendiri. Saudara sekalian, itulah orang-orang yang mencoba menyelamatkan nyawanya, mengejar uang, mengejar kuasa, mengejar segala apa yang aku inginkan di luar daripada kehendak Tuhan. Maka orang-orang yang mencoba menyelamatkan nyawanya sendiri, dia justru akan kehilangan nyawanya.
Tapi barang siapa yang kehilangan nyawa karena Kristus, ini adalah orang-orang yang Tuhan inginkan mengikut Dia, mentaati Tuhan. Doa-doa orang-orang kudus itu mirip dengan sebelumnya di dalam pasal yang kelima, kalau tidak salah, doa orang-orang yang dianiaya oleh Tuhan, jiwa-jiwa yang taat kepada Tuhan, yang hidup tidak kompromi dengan Injil Tuhan, meskipun ditantang, dianiaya, digoda oleh dunia ini. Mereka terus bersandar kepada Tuhan, terus hidup setia di dalam kehendak Tuhan. Maka doa mereka akan didengar oleh Tuhan. Maka mereka yang kehilangan nyawa karena Kristus, mereka justru akan memperolehnya. Saudara sekalian, inilah ironi daripada orang-orang yang mengikut setan. Biarlah kita diingatkan melalui penghukuman mereka yang mengikut akan jalan dunia ini. Pada akhirnya dunia ini akan menghukum mereka. Pada akhirnya dosa dan setan akan menghancurkan akan hidup mereka. Saudara sekalian, sebagai penutup hari ini, kita melihat dua hal yang kita boleh pegang setelah membaca, merenungkan akan seluruh bagian ini, merasakan akan kengerian daripada hukuman Tuhan yang nyata, yang real, meskipun memang ini sesuatu yang kita tidak mengerti secara detailnya apa yang akan terjadi, tetapi kita bisa sense kengerian itu, sense murka daripada Allah terhadap orang berdosa. Kita bisa sense akan kasih perlindungan Tuhan bagi umat Tuhan. Itu yang kita boleh tangkap. Ini hal yang pertama. Meski setan itu adalah musuh yang mengerikan, maka Allah kita dan domba Allah yang tersembelih itu jauh lebih berkuasa atas mereka. Karena itu biarlah kita boleh berseru datang kepada Tuhan, beriman kepada Dia, tidak mengikuti jalan dunia ini. Meskipun banyak kesulitan, tantangan, ada harga yang harus kita bayar, maka kita terus setia mengikut Tuhan, dan Tuhan akan memimpin, menjaga. Tuhan mendengar akan doa kita. Dan Tuhan akan memberi kekuatan kita juga hari ini, saat ini, oleh Roh-Nya yang kudus sebagai down payment, down payment yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan menghibur kita, menguatkan kita, seperti karena Roh-Nya telah dicurahkan kepada kita. Kita boleh berseru berdasarkan Roh-Nya yang berseru dalam hati kita kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Dia mendengar akan doa kita, dan kitab Wahyu menegaskan akhirnya itu semua akan nyata. Doamu, teriakanmu, ketaatanmu, hidupmu yang setia. Tuhan tidak pernah membuang dan mendiskon itu. Semuanya dilihat, semuanya dihitung Tuhan. Semuanya berharga di mata Tuhan. Berharga orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Saudara sekalian, itu hal yang pertama yang boleh kita renungkan bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Kita boleh terus setia, hidup percaya meski setan mengerikan, musuh mengerikan. Allah kita, domba Allah yang telah tersembelih, yang kepadanya kita telah beriman, itu jauh lebih berkuasa. Karena itu kita biarlah bergantung, bersandar kepada Dia. Hal yang kedua, yang terakhir, saudara sekalian, ketika kita membaca bagian ini, kita merenungkan akan kengerian, akan orang-orang yang hidup di dalam dosa dan apa yang akan terjadi kepada mereka. Maka kita dipanggil, saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk hidup normal di dalam dunia ini. Kita dipanggil bukan untuk hidup menikmati comfortable, ordinary life of human delights. Bukan menjalani hidup yang normal, comfortable, ordinary life yang kita bisa nikmati tanpa memikirkan tentang sorga, neraka, dosa, kehendak Tuhan, dan sebagainya. Sekali lagi, ya, membaca ini, merenungkan akan bagian ini, merenungkan akan apa yang akan terjadi kepada orang-orang berdosa, apa yang akan terjadi kepada umat Tuhan, maka kita diingatkan, kita dipanggil bukan untuk hidup biasa-biasa saja di dalam dunia ini. Paulus mengatakan, kalau Tuhan tidak dibangkitkan, kalau tidak ada neraka dan sorga, kalau tidak ada penghakiman seperti ini, kalau tidak ada segala hal yang akan terjadi setelah dunia ini lewat, setelah kita mati, tidak ada lagi. Semuanya itu tidak ada, semua kitab Wahyu, apa yang digambarkan kitab Wahyu ini tidak ada.
Kalau Kristus tidak dibangkitkan, di dalam bahasa Paulus, di dalam 1 Korintus pasal 15, artinya semua ini tidak ada, maka saya akan hidup biasa-biasa saja. Di dalam bahasa Paulus, Paulus mengatakan, kalau semua ini tidak ada, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka baiklah kita makan dan minum karena besok kita akan mati. Itu bahasa yang dipakai. Maksudnya apa? Maksudnya baiklah kita makan dan minum itu bukan bahasa untuk kita, kalau Kristus sudah dibangkitkan, kalau gitu saya pesta pora, mabuk-mabukan, makan dan minum, berpesta pora, mabuk-mabukan. Bukan, bahasa yang dipakai itu bukan berpesta pora dan bermabuk-mabukan, saudara sekalian. Bahasa yang dipakai adalah kalau Kristus tidak dibangkitkan, kalau seluruh kitab Wahyu ini tidak ada, maka baiklah kita makan dan minum. Makan dan minum adalah hal yang sehari-hari. Maksudnya hidup biasa-biasa saja. Kalau saudara melihat konteksnya 1 Korintus 15 dari ayat 30-32, maka saudara akan mengetahui konteksnya adalah jelas di situ dikatakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka aku hidup normal, biasa, comfortable, ordinary life yang aku akan nikmati tanpa perlu memikirkan tentang neraka, sorga, dosa, kehendak Tuhan. Tetapi kalau Kristus sudah dibangkitkan, maka aku tidak akan hidup normal biasa seperti itu. Sudah nanti baca dalam 1 Korintus 15, 33-32. Kalau karena Kristus sudah dibangkitkan, maka aku berjuang melawan binatang buas di Efesus. Tentu ini sekali lagi bahasa figuratif, bukan betul-betul binatang buas. Inilah orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang melawan kehendak Tuhan, orang-orang yang menganiaya umat Tuhan. Aku mati setiap hari demi Tuhan, demi pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena Kristus telah dibangkitkan. Karena kalau Kristus tidak dibangkitkan dan semua apa yang digambarkan kitab Wahyu ini tidak ada, maka hidupku sekarang ini yang aku jalani, hidup setiap hari di dalam tantangan, kesulitan, melawan, menderita demi Tuhan, akan disebut sebagai orang yang sangat bodoh. Akan dikatakan sebagai orang yang sangat malang. Kasihan sekali, kenapa kamu hidup seperti itu? Padahal tidak ada kitab Wahyu, padahal tidak ada realita yang digambarkan dalam kitab Wahyu, padahal tidak ada Kristus itu dibangkitkan, tidak ada itu semua. Kalau itu tidak ada semua, maka Paulus katakan, aku akan hidup biasa-biasa saja, menikmati hidup seperti manusia pada umumnya. Tetapi yang benar, Kristus telah dibangkitkan. Seluruh kitab Wahyu ini adalah benar. Seluruh kitab Wahyu ini akan dialami akan semua orang manusia. Apakah engkau menjadi orang-orang yang di dalam Tuhan, percaya, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, akan menikmati, akan sukacita selama-lamanya di hadapan Tuhan? Ataukah engkau akan mengalami murka Tuhan, hukuman Tuhan, celaka yang besar yang akan terjadi kepada orang-orang yang tidak ada nama Allah di dahi mereka. Dan yang itulah yang benar. Kalau itu benar, maka Paulus mengatakan, aku akan hidup menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus. Aku akan hidup menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus. Artinya banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak beban, memikul salib, menyangkal diriku yang berdosa. Kenapa saya melakukan itu? Karena aku tahu Kristus telah dibangkitkan. Karena aku tahu seluruh kitab Wahyu ini seluruhnya adalah benar dan akan dihadapi oleh semua umat manusia. Kalau kita percaya kitab Wahyu ini adalah benar, maka kita tidak akan hidup normal biasa. Sudah, jangan terus pikir kalau gitu kita hidupnya menjadi orang yang aneh. Tidak. Kita bukan abnormal. Tapi kita juga bukan cuma normal. Ya, sehari-harinya mungkin normal, biasa kita hidup, bekerja, keluarga, dan sebagainya. Tetapi di balik hal-hal yang seperti sehari-hari kita kerjakan, ada prinsip, ada tujuan, ada motivasi yang sangat berbeda dengan dunia ini. Bagaimana kita memakai waktu kita, bagaimana kita membangun keluarga kita, apa hal-hal yang penting yang kita pakai energi kita, bagaimana kita memakai uang kita. Kalau orang dunia ini melihat bagaimana kita memakai waktu kita, uang kita, hidup kita, menjalani hidup kita. Orang dunia yang tidak percaya Kristus telah dibangkitkan. Orang dunia yang tidak percaya akan kitab Wahyu ini. Mereka seharusnya berkata, melihat hidup kita yang demikian, kita yang percaya kitab Wahyu, kita yang mengikuti akan perintah Tuhan.
bagaimana kita mengisi waktu, memakai uang kita, membangun keluarga kita. Kalau mereka melihat itu, orang dunia tidak percaya, mereka harusnya mengatakan, kasihan sekali kamu hidup seperti itu. Kamu malang sekali hidup seperti itu. Betapa kasihannya kamu hidup seperti itu. Karena mereka tidak percaya akan kitab Wahyu. Mereka tidak percaya bahwa Kristus telah dibangkitkan. Tetapi kalau kita yang percaya Kristus telah dibangkitkan, tetapi hidupnya juga sama dengan orang dunia ini. Paulus katakan itu berkontradiksi. Kau tidak sungguh-sungguh percaya akan kitab Wahyu. Kau tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Kristus telah dibangkitkan. Karena kalau Kristus tidak dibangkitkan, aku akan hidup seperti mereka. Biasa-biasa, bukan mabuk-mabukan, bukan berjudi, bukan pesta pora, bukan. Kebanyakan orang dunia ini tidak seperti itu. Tentu ada orang-orang yang seperti demikian. Tapi itu minority. Sebagian besar adalah hidup yang normal, hidup yang biasa saja. Hidup yang mencoba mencari kenikmatan di dalam dunia ini semampunya. Hidup yang biasa-biasa, comfortable, ordinary life of human delight. Tanpa pikiran sorga, neraka, Tuhan, kehendaknya, kesucian. Tanpa pikiran itu. Itu adalah kalau Kristus tidak dibangkitkan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya Kristus telah dibangkitkan. Rohnya yang kudus telah dicurahkan ke dalam hati kita. Mendorong kita menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Percaya seluruh apa yang digambarkan kitab Wahyu ini. Biarlah kita boleh mengikuti teladan Paulus. Seperti Paulus mengikuti teladan Kristus. Be imitators of me, Paulus katakan. As I am of Christ. Pasti aku mengikuti teladan Kristus. Aku akan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Sudah sekalian, berapa banyak orang-orang Kristen yang percaya, termasuk saya pada waktu sebelum saya masuk sekolah teologi, saya pikir menjadi orang Kristen itu adalah, ya aku tidak akan jadi orang jahat lah. Ya. Saya percaya tidak ada orang yang di sini yang mau jadi orang jahat gitu ya. Jadi orang yang merampok, mencuri, berzina dan sebagainya. Kita jauh lah dari itulah kemungkinan ya, jauh daripada hal-hal itu. Tapi pikiran saya waktu itu adalah menjadi orang Kristen adalah, yaitu menjadi orang Kristen adalah orang yang jadi orang baik lah. Jadi orang baik. Jadi orang yang normal-normal, yang biasa-biasa ya, rajin kerja, studi, kalau studi yang baik sebaik-baiknya, yang mendidik keluarga, cari untuk memberikan yang terbaik kepada keluarga, didik anak-anak, beli rumah, dan sebagainya. Hidup yang biasa-biasa yang menjadi orang baik. Kalau ada keperluan, ada orang yang perlu tolong, ya saya kalau bisa saya tolong gitu ya. Banyak sekali orang Kristen berpikir seperti demikian. Hidup Kristen itu hidup yang biasa, normal, menikmati hidup di dalam dunia ini. Itu gambaran yang sangat berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus katakan, engkau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Tidak ada di dalam dunia ini, orang dunia berpikir hidup menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus. Tapi itulah yang Tuhan inginkan. Kepada Timotius yang mengatakan, barang siapa mau mengikut hidup beribadah, whoever wants to live a godly life, hidup yang godly, hidup yang berkenan kepada Tuhan, dia akan dianiaya. He will be persecuted. Itulah tantangan Tuhan. Tuhan ingin kita hidup godly. Tuhan ingin hidup kita menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus. Karena kebenaran firman di dalam kitab Wahyu. Salah satu motivasi. Karena apa yang dijanjikan, keindahan janji Tuhan kepada orang-orang yang beriman, yang setia, yang melakukan kehendak Tuhan. Tapi sekaligus kengerian orang-orang yang melawan Tuhan. Orang-orang yang tidak memperdulikan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya terus menjalani hidup dalam dunia ini. Termasuk orang-orang yang hidupnya seperti biasa-biasa saja.
di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak dipanggil menjadi abnormal, kita tidak dipanggil menjadi orang yang normal. Meskipun sebagian hidup kita, sebagiannya pasti seperti normal. Tapi kita terutama dipanggil menjadi orang-orang yang supranormal, kalau istilah Patong. Supranormal, yang berbeda dari dunia ini. Tentu orang dunia akan lihat menjadi seperti lain sekali. Lain sekali. 1 Petrus 3 ayat 15, Petrus mengatakan, biarlah engkau selalu siap sedia untuk memberi pertanggungan jawab bagi setiap orang yang bertanya kepadamu. Memberi pertanggung jawab atas pengharapan yang ada padamu. Pengharapan. Artinya apa? Petrus ketika mengatakan itu, dia expect orang-orang Kristen hidupnya itu berbeda dengan dunia ini. Berbeda dengan hidup yang normal. Sehingga orang dunia ini ketika melihat hidup orang Kristen, maka dia akan tanya. Petrus mengatakan, siap sedialah ketika orang bertanya untuk hidupmu, untuk pengharapan yang ada padamu. Mereka ketika melihat hidup kita, mereka harusnya bertanya, kenapa kamu hidup seperti itu? Kenapa kamu spend your time seperti itu? Mengapa you spend your money seperti itu? Tidak seperti orang dunia ini. Mereka harusnya bertanya. Petrus mengharapkan, mengasumsikan, ketika hidup Kristen sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus, orang dunia akan bertanya, kenapa engkau hidup seperti itu? Karena mereka tidak mengerti. Karena mereka tidak ada pengharapan seperti pengharapan yang dinyatakan kitab Wahyu. Mereka tidak mengerti. Tetapi kalau seluruh hidup kita itu make totally sense bagi dunia yang berdosa. Makes sense totally bagi mereka. Artinya kita sudah mirip dengan dunia dan mereka tidak usah tanya. Oh, memang hidupmu seperti make sense for me yang tidak percaya Tuhan, itu make sense. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Biarlah firman Tuhan hari ini mendorong kita, biarlah mengerti kitab Wahyu, kengerian-kengerian, detail-detail yang kita tidak mengerti sepenuhnya. Tapi kita tahu ada peringatan yang jelas. Kita tahu ada penghiburan yang dalam. Kita tahu ada realita yang memberikan kekuatan bagi setiap orang yang taat hidup di dalam kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tuhan, Kau yang mengetahui hati kami. Bapa di surga, Kau yang mengerti sepenuhnya segala masuk keluarnya hidup kami. Sedetail-detailnya hidup kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni kami, anak-anak-Mu yang seringkali kami tergoda, tertarik, terbawa arus dunia ini, sehingga kami lupa dan kehilangan visi daripada kerajaan Allah, visi daripada kedatangan Kristus yang kedua kali, visi tentang hidup yang akan datang. Tuhan, tolonglah kami, anak-anak Tuhan, kami sungguh-sungguh hidup di dalam dunia ini, sekarang ini, di dalam terang apa yang akan Engkau kerjakan nanti di masa yang akan datang. Juga di dalam terang apa yang Engkau telah kerjakan di hidup kami melalui Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Tuhan, pimpin kami semua
umat-Mu baik di Melbourne maupun di Auckland. Kami menjadi umat Tuhan yang setia, melakukan kehendak-Mu, dan hidup menjadi kesaksian yang indah di hadapan Tuhan. Pimpin kami, berkati setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur.